Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ruli Kandadi dari kelas RA7 Manajemen Sumber Daya Manusia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi-materi yang ada pada mata kuliah Audit Sumber Daya Manusia. Langsung saja ke materi yang pertama, konsep manajemen SDM. Manajemen SDM merujuk pada serangkaian praktik dan proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan SDM secara efektif. Ada beberapa konsep utama dalam manajemen SDM, diantaranya perancangan SDM, rekrutmen dan seleksi, pengembangan dan pelatihan, manajemen kinerja, kompetensi dan penghargaan, manajemen talenta, manajemen perubahan, budaya organisasi, dan etika kerja. Konsep-konsep ini membentuk dasar bagi fungsi SDM yang efektif dan strategis. Materi yang kedua, perkembangan fungsi dan lingkup audit. Di sini ada beberapa poin perkembangan fungsi audit, diantaranya tradisional, operasional, audit IT, audit manajemen risiko, audit kinerja, audit lingkungan, dan keberlanjutan. Selanjutnya ada juga beberapa poin perkembangan lingkup audit, diantaranya sistem dan konferensif, orientasi ke masa depan, penekanan pada nilai tambahan, penggunaan teknologi, audit berkelanjutan, fokus kepada kepatuhan dan transparansi. Perkembangan ini mencerminkan evaluasi kebutuhan organisasi untuk mengelola risiko, meningkatkan kinerja, dan memastikan bahwa operasi mereka berjalan secara efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya materi yang ketiga, konsep audit sumber daya manusia. Konsep audit dalam konteks sumber daya manusia mencakup serangkaian praktik dalam proses untuk mengevaluasi efektivitas, efisien, kepatuhan, dan keberlanjutan manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Ada beberapa poin konsep utama dalam audit SDM, diantaranya audit kepatuhan, audit kinerja, audit proses, audit kompetensi, audit budaya, audit pengembangan talenta, audit manajemen perubahan. Konsep-konsep ini membantu organisasi dalam memastikan bahwa fungsi SDM mereka tidak hanya berjalan dengan baik secara operasional, tetapi juga berkontribusi secara strategis terhadap pencapaian tujuan bisnis jangka panjang. Selanjutnya materi yang keempat, perancangan audit sumber daya manusia. Perencanaan audit adalah tahap kritis dalam proses audit yang melibatkan perumusan strategi, tujuan, dan rencana kerja untuk melakukan audit dengan efektif dan efisien. Ada beberapa langkah-langkah dalam perencanaan audit, diantaranya penetapan tujuan audit, identifikasi lingkup audit, penyusunan rencana audit, pengumpulan informasi awal, penetapan tim audit, penyusunan program audit, penyusunan daftar periksa, penetapan strategi komunikasi. Pentingnya perencanaan audit. Perencanaan audit yang baik membantu memastikan bahwa audit dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Materi yang kelima, pengelolaan departemen audit. Pengelolaan departemen audit merupakan tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa fungsi audit berjalan dengan efektif dan efisien dalam organisasi. Beberapa aspek penting dalam pengelolaan departemen audit, di antaranya ada perencanaan strategis, pengembangan tim audit, pelaksanaan audit, pelapor, dan tindakan lanjut, peningkatan berkelanjutan, kepatuhan, dan etika. Pengelolaan departemen audit yang efektif tidak hanya memastikan keputusan organisasi terhadap standar dan peraturan, tetapi juga untuk memberikan nilai tambahan melalui identifikasi dan pengelolaan risiko, secara memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses dan operasi. Dengan demikian memakai peran kunci dalam memperkuat tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya materi yang keenam, bidang-bidang utama audit sumber daya manusia. Audit SDM melibatkan sejumlah bidang penting yang dievaluasi untuk memastikan bahwa fungsi SDM dalam organisasi beroperasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ada beberapa bidang utama dalam audit SDM, yaitu kepatuhan ketenagakerjaan, rekrutmen dan seleksi, perkembangan dan pelatihan, manajemen kinerja, kompetensi dan manfaat, manajemen talenta, budaya organisasi, kepemimpinan, dan pengembangan karir. Audit SDM tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pengelolaan sumber daya manusia.
Selanjutnya yang ketujuh, kuesioner audit SDM. Kuesioner audit SDM adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam proses audit. Selanjutnya yang kedelapan, kode etik SDM. Kode etik atau kode etik profesional, seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur perilaku dan tanggung jawab para auditor dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik audit SDM khususnya mengarahkan audit untuk menjaga integritas, objektivitas, dan profesionalisme dalam mengaudit berbagai aspek manajemen sumber daya manusia. Umumnya untuk termasuk dalam kode etik audit sumber daya manusia ada integritas, objektivitas, kompetensi dan due care, kerahasiaan, kepatuhan, transparansi dan kebukaan, menghindar konflik kepentingan, komitmen dan terhadap profesi. Selanjutnya prospek audit SDM. Prospek audit SDM saat ini sangat relevan, yang penting dalam konteks bisnis modern yang semakin kompleks dan perubahan dengan cepat. Ada beberapa prospek atau manfaat dari praktik audit SDM, diantaranya peningkatan efisien operasional, pematuhan terhadap regulasi dan kepatuhan, peningkatan kualitas karyawan dan pengembangan bakat, pengelolaan risiko sumber daya manusia yang lebih baik, peningkatan budaya organisasi dan kepuasan karyawan. Selanjutnya, pengukuran kinerja sumber daya manusia. Pengukuran kinerja SDM merupakan proses penting dalam mengevaluasi kontribusi dalam efektivitas fungsi SDM dalam organisasi. Tujuan utama daripada pengukuran kinerja SDM adalah untuk memastikan bahwa kegiatan SDM mendukung tujuan strategis organisasi dan memberikan nilai tambah yang signifikan. Ada beberapa metode umum yang digunakan untuk mengukur kinerja SDM. Yang pertama ada KPI, analisis data karyawan, survei dan evaluasi efektivitas program SDM. Dengan menggunakan berbagai metode penggunaan kinerja SDM yang tepat, organisasi dapat mengoptimalkan manajemen SDM mereka dan mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar yang kompetitif dan dinamis. Yang terakhir atau materi yang 11, faktor-faktor penentuan keberhasilan audit SDM. Keberhasilan audit SDM dapat ditentukan oleh beberapa faktor kunci yang mempengaruhi proses dan hasil audit tersebut. Ada beberapa faktor penentuan utama untuk keberhasilan audit SDM, diantaranya perencanaan yang matang, kompetensi auditor, kerjasama dari pihak yang diaudit, penggunaan teknologi audit, komunikasi yang efektif, tindak lanjut yang efektif. Dengan mempertahankan faktor-faktor ini, organisasi dapat meningkatkan pelaksanaan audit SDM mereka dengan memastikan bahwa proses ini memberikan nilai tambah yang signifikan dalam mencapai tujuan strategi mereka terkait dengan sumber daya manusia. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.